فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atas dalamnya nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, atas besarnya kebaikan-kebaikan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk kita. Teramat banyak, teramat besar, berketerusan, tiada henti rahmat dan kebaikannya untuk kita. Dan di antara yang terbesar yang baru saja Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat, beragam nikmat bersama Ramadan. Bersama Ramadan, jamaah, sehari bersamanya adalah kemuliaan besar, apalagi sebulan bersamanya. Sehari bersama Ramadan itu sangat diharapkan oleh para penduduk di alam barzakh, dan kita jamaah dianugerahkan sebulan penuh. Siang dan malam bersama Ramadan adalah hamparan rahmat. Siang dan malam bersama Ramadan adalah pengabulan dosa. Siang dan malam bersama Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Siang dan malam bersama Ramadan adalah kebaikan-kebaikan yang tiada habisnya. Karena itulah, setelah berakhirnya Ramadan, kalimat terindah yang pantas kita ungkap adalah Alhamdulillah. Syukuri nikmat besar itu. Dan yakinlah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukuri, maka pasti saya tambah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian ingkar terhadap nikmat ini, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Terhadap nikmat kita diperhadapkan dua hal. Syukuri
maka terjaga bahkan bertambah. Kita ingkari, kita sepelekan, kita tidak anggap apa-apa itu Ramadan, maka akan berakibat bencana bagi kita. Jalannya hanya satu, syukuri. Pilihan hanya satu, syukuri. Dan mensyukuri nikmat Ramadan hanya dengan mewujudkan apa yang kita miliki, jumpai, raih di bulan Ramadan untuk semakin menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di luar Ramadan. Ini satu cara berfikir seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sehubungan dengan nikmat yang tiada habisnya, hentinya, sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan. Cara berfikir kedua, al-hasana tusabbibul hasana. Al-hasana tulidul hasana. Al-hasana tuhassilul hasana. Itu ibarat-ibarat para ulama. Kadang juga diibaratkan alamatu qabulil hasana itba'ul hasanah ba'daha. Tanda diterimanya kebaikan, menyusulnya kebaikan selanjutnya. Sebuah kebaikan akan melahirkan kebaikan selanjutnya. Kalau kita paham kaidah ini, maka kalau memang kita dapat kebaikan di bulan Ramadan, pasti setelah Ramadan akan lahir kebaikan selanjutnya. Itu pasti. Kalau benar puasa kita di bulan Ramadan, maka pasti setelah Ramadan kita akan lanjut berpuasa. Itu pasti itu. Dari sinilah mari kita fikirkan, setelah berlalu beberapa hari di bulan Syawal ini, apa hasanah yang berlanjut, yang lahir? Puasa berlanjut atau tidak? Bacaan Quran berlanjut atau tidak? Solat berlanjut atau tidak? Solat malam berlanjut atau tidak? Dan seterusnya. Sebab alamat kebaikan diterima adalah lahirnya kebaikan selanjutnya. Kalau tadi cara berfikir apa? Nikmat besar, alhamdulillah, syukuri. Apa wujud kesyukuran? Kita gunakan nikmat itu untuk semakin mewujudkan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cara berfikir kedua, sebuah kebaikan pasti melahirkan kebaikan. Tanda diterimanya kebaikan, lahirnya kebaikan selanjutnya. Sama hasilnya. Hanya berbeda dasar berfikirnya. Dan keduanya kebenaran dalam beragama. Cara ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Jika kamu telah selesai, fansab,
maka bersiap lagi. Jika kamu telah selesai, maka pasang kuda-kuda untuk amalan selanjutnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu kamu hendaknya terus mengharap. Itu prinsip beragama. Selesai Ramadan, berlanjut. Selesai Ramadan, fansab. Jangan selesai Ramadan, mari-mari mengidorong deh. Mari-mari mengidorong puasa deh. Mari-mari mengidorong ngaji deh. Mari-mari mengidorong sedekah deh. Mari-mari mengidorong. Setiap waktu dalam kehidupan dunia adalah sesuatu yang sangat berharga yang diharapkan oleh semua penduduk di alam kubur. Semua yang dikubur jamaah sangat mengharapkan kesempatan yang Allah beri kepada kita saat ini. Walaupun sesaat, mereka sangat harapkan, sangat inginkan. Karena itu, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika selesai maka, ayo berlanjut, bersiap. Gabungkan dengan yang pertama dan kedua. Jika selesai Ramadan, ayo lanjutkan puasanya. Lagi pula melanjutkan puasa itu tanda Ramadan kita diterima. Dan melanjutkan puasa adalah bentuk kesyukuran kita akan nikmat Ramadan itu. Terkumpul 3 pemikiran besar, hebat dan kuat, yang mengharuskan kita untuk berlanjut dalam kebaikan. Yang keempat, sebentar saya tanya, jadi hafal ki. Yang keempat, semua amalan, semua ketaatan, seluruh ibadah tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Apalagi puasa, supaya kalian bertakwa. Dan takwa itu apa? Bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Abokongko, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Di bulan Ramadan kita mengumpul bekal takwa. Untuk digunakan apa itu bekal? Ayo, di mana penggunaan bekalnya? Di luar Ramadan. Dalam perjalanan jamaah kita perlu bekal. Kalau kehabisan bekal, tidak bisa berlanjut. Kita ingin ke Palopo, lagi musim durian. Ada yang undang. Iya, bersegera kita, berbekal apa adanya, tapi ternyata bekalnya kurang. Habis bensin di Pare-Pare, tidak ada uang, tidak ada ini, tidak ada ini, tidak bisa lanjut kalau kehabisan bekal. Demikian pula takwa yang kita kumpul dalam bulan Ramadan, kalau habis tidak bisa lanjut itu. Kalau habis bekal di luar Ramadan, di bulan Ramadan, yang kita kumpul di bulan Ramadan, habis bekal di luar Ramadan, tidak bisa lanjut berpuasa. Berat baginya berpuasa, habis.
Dari sinilah jamaah kita lihat hasil Ramadan kita. Jadi keberhasilan Ramadan adalah adanya takwa, adanya bekal. Bekal digunakan di luar. Dengan dasar berfikir seperti ini, pasti orang yang berhasil meraih takwa di bulan Ramadan berlanjut puasanya, berlanjut solatnya, berlanjut bacaan Qur'annya, berlanjut sedekahnya, berlanjut kebaikannya, berlanjut, hablum minallah, hablum minan nas, dalam rangka meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Empat dasar berfikir hasilnya sama. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai datang yang pasti datang, yaitu kematian. Ayat ini kaidah besar, dasar utama dalam seluruh penghambaan, termasuk penghambaan di bulan Ramadan. Sembah Tuhanmu sampai datang kematian. Kita menyembah Allah di bulan Ramadan, lanjut di luar Ramadan. Sebab perintah beribadah sampai datang kematian, bukan sampai berakhir Ramadan. Bukan sampai berakhir Ramadan. Dari sinilah jamaah harus kita syukuri, harus berlanjut penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan sebagai bentuk kesyukuran, sebagai wujud ketakwaan, sebagai wujud keimanan, penjagaan terhadap nikmat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa sudah? 5. 1. Bentuk kesyukur. Yang kedua. Kebaikan pasti melahirkan kebaikan. 3. Ayo. Kaidah fa idza faraghta fansab. Selesai, harus lanjut. Yang keempat, takwa itu bekal, harus berlanjut. Yang kelima, penghambaan sampai datangnya kematian. Yang keenam, yang memberi rahmat di bulan Ramadan, dia pula yang memiliki, memberi dan terus memberi rahmat di luar Ramadan. Maka kenapa berhenti mengejar rahmatnya? Yang memberi ampunan dalam bulan Ramadan, dia pula yang memberi ampunan di luar, bahkan sebelum Ramadan dan seterusnya. Dia Ar-Rahman dan seterusnya Ar-Rahman. Dia Al-Ghafur dan seterusnya Al-Ghafur. Dia At-Tawwab dan seterusnya At-Tawwab. Dia Al-Wahhab, maha memberi anugerah dan seterusnya. Dia maha-maha dan seterusnya, seperti itu. Terus kenapa hanya berfikir mau di bulan Ramadan?
orang yang mengenal Tuhannya dengan sebenar-benar pengenalan akan terus mengejar rahmatnya Ar-Rahman, akan terus mengejar ampunannya Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab, akan terus mengejar anugerahnya Al-Wahhab, Al-Mannan, Al-Muhsin, Al-Bar, akan terus jamaah mengejar kebaikan-kebaikan itu. Yang selanjutnya, kita jamaah perlu terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala terus menerus, bukan hanya di bulan Ramadan. Kita tadi dari sisi mengenal Allah Subhanahu wa taala, sekarang dari sisi kitanya, kita perlu rahmat Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Bahkan kita perlu rahmat Allah di luar Ramadan lebih hebat daripada di bulan Ramadan. Kita perlu penjagaan Allah Subhanahu wa taala lebih hebat di luar Ramadan daripada di bulan Ramadan. Kita perlu hidayah, kita perlu petunjuk, kita perlu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala lebih daripada perlunya kita dalam bulan Ramadan. Kalau demikian cara kita berfikir, harus bersegera dan terus menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi yang selanjutnya, kebaikan, rahmat, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita di bulan Ramadan jamaah, bisa sirna, bisa hilang, bisa lenyap kalau kita tidak jaga. Dan penjagaan amalan adalah hindari hal-hal yang bisa merusak, menghancurkannya, dan lanjutkan dia. Ayo jamaah, antum sudah berlatih naik mobil 1 bulan penuh, wah hebat, luar biasa sudah hasilnya. Tapi kemudian setelah itu berhenti bawa mobil. 1 bulan berhenti bawa mobil, kaku. Rem, kopling, salah-salah. Lihat kalau tidak dipakai itu ilmu, bisa rusak. Sudah terbiasa badan kita, hati kita, jiwa kita, fikiran kita dengan apa? Berpuasa. Sudah terbiasa kita dengan solat. Sudah dekat kita dengan Al-Quran. Kalau kita tidak gunakan itu dalam Ramadan, tumpul lagi, rusak, bahkan bisa hilang lagi itu ilmu. Apalagi kalau muncul penghancur amalan, riya. Pore kurumal langa, asambaya orang yang masih ganu, dari Isya sampai subuh, gamban na cerita. Padahal selanjutnya, mana sambayang subuh, hampir terlupakan, masih sholat tapi di rumah mami, rusak ibadahnya. Sementara dia masih banggakan, bisa hilang semua itu. Makanya dalam Al-Quran kita diingatkan supaya jangan menjadi seperti wanita yang memintal. Bagaimana memintal jamaah itu? Itu memintal satu benang, satu benang. Iya, satu benang, satu benang. Satu-satu dikasih masuk, disusun, dirapikan, di ini. Lamanya itu selesai. Tapi kemudian si wanita ini cabut satu persatu lagi. Dia cabut lagi, dia rusak lagi. Seperti itu kondisi orang yang beramal kemudian merusaknya dengan riya.
ujub, sum'ah, dan seterusnya. Jaga jamaah amalan kita. Jaga amalan kita dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sangat luar biasa, ancaman kepada semua nabi dan rasul. Bukan orang-orang soleh di bawah nabi dan rasul, khusus nabi dan rasul diancam. Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua sebelum engkau. Tidak disebutkan setelahnya sebab tidak ada lagi yang dapat wahyu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wa ilal ladzina min qablik, dan semua yang dapat wahyu sebelum engkau. Semua yang dapat wahyu sebelum engkau. Itu siapa? Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad dapat wahyu ini. Nabi dan Rasul seluruhnya dapat wahyu ini. Apa wahyunya? La in asyrakta, Allah bersumpah, jika kalian melakukan kesyirikan, jika kamu, bukan kalian, asyrakta. Sebab wahyunya nabi per nabi, rasul per rasul, orang per orang. Jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka sungguh pasti gugur seluruh amalanmu. Sampai di situ tidak. Wala takunanna minal khasirin, maka sungguh pasti kamu akan termasuk orang yang kekal dalam kerugian, kekal dalam neraka, kesyirikan. Kalau nabi dan rasul yang amalannya tak tertandingi diancam seperti ini, dan semuanya diancam, terus apalagi kita? Jangan merasa aman jemaah. Tidak ada jaminan kita. Nabi dan Rasul saja diancam, apalagi kita yang amalannya juga belum tentu diterima. Nabi dan Rasul sudah pasti diterima, tapi tetap diancam. Habis semuanya dan berubah menjadi kerugian kekal kalau melakukan kesyirikan. Jaga amalan kita. Karena adanya bahaya ini jamaah yang bisa merusak amalan, maka harus dijaga dengan berlanjut. Lanjutkan ketaatan itu, lanjutkan keikhlasan itu, lanjutkan ketulusan itu, lanjutkan tauhid kita dalam beribadah, lanjutkan kemurnian cinta kita dalam beribadah, lanjutkan kemurnian harapan kita hanya kepada Allah dalam beribadah, lanjutkan kemurnian takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Sampai kapan? Sampai malakul maut datang menjemput. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa cara pandang ini, seluruhnya jelas bahwa kita saat ini jangan merasa aman dan harus menggunakan nikmat ini untuk terus mempersiapkan hidup kita yang sebenarnya, hidup di akhirat. Ayo jamaah, gunakan bekal ini yang telah kita kumpul dalam bulan Ramadan untuk memperhebatnya, menjaganya, mengumpulnya, menggunakannya, dan seterusnya sampai malakul maut datang menjemput. Caranya, berlanjutlah dalam kebaikan yang telah ada. Ya, mungkin tidak sama dengan hebatnya di bulan Ramadan, tapi jangan sampai terputus. Kita, tidak bisa Ustaz, solat seperti malam-malam 10 terakhir. Susah kalau dilakukan sekarang. Tetapi jamaah, kita tetap bisa melakukan solat ringan
tapi pahalanya seperti solat semalam penuh. Solat Isya berjamaah, seperti solat seperdua malam. Solat subuh berjamaah, seperti solat semalam penuh. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan cukuplah pencapaian hamba mengejar Lailatul Qadar kalau dia berhasil tegakkan dua ini. Salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Sampai fikirannya seperti itu, hebatnya dua ini. Sebab itu apa? Melanjutkan pahala salat malam. Apalagi kalau habis salat Isya kita bisa dapat witir 3 rakaat. Habis salat Isya. Witir sehabis Isya berapa pahalanya? Seperti salat semalam penuh. Apalagi kalau bisa bangun malam salat sesuai dengan apa yang dia mampu. Woi, lebih dahsyat lagi pencapaiannya. Ini menjaga qiyam Ramadan. Berhasil Ramadannya. Terjaga Ramadannya. Puasa, berlanjut puasanya. Puasa jamaah, amalan dekat kepada Allah paling istimewa, sampai Allah mengatakan kullu amal ibni adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ini puasa wajib dan sunnah. Semua amalan anak cucu Adam itu untuknya kecuali puasa, betul-betul murni untuk saya. Puasa jamaah satu-satunya amalan yang tidak bisa dinampakkan. Kalau solat, dilihat orang solat. Sedekah, ada sedekahnya. Semuanya. Kalau puasa, dari mana orang tahu orang berpuasa? Makan sahur, itu makan sahur, bukan berpuasa. Berbuka, itu berbuka, bukan berpuasa. Pecah-pecah bibirnya, itu pecah-pecah bibir, bukan berpuasa. Berpuasa itu menahan. Siapa yang tahu kita menahan? Ini amalan yang betul-betul mengantar kepada keikhlasan. Makanya dapat kebahagiaan khusus saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang beriman di akhirat pasti berbahagia saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk orang yang berpuasa diistimewakan. Lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang betul-betul berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitri, bahagia saat berbuka, saat berhari raya. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan bahagia saat berjumpa dengan Tuhannya. Satu-satunya amalan ada pintu khususnya, Ar-Rayyan. Ini ibadah puasa. Berlanjut puasanya, dan subhanallah, berlanjutnya puasa kita memang sudah disyariatkan. Man shama ramadhana thumma atba'ah sittan min syawal. Luar biasa pahalanya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia susul dengan apa? 6 bulan Syawal, maka apa? Berpuasa setahun penuh. Mungkin ada yang bilang, ada amalan Ustaz dalam hadis puasa 3 kali, puasa 3 hari setiap bulan, itu pahalanya seperti 1 bulan. Kalau kita lakukan ini, sama. Terus apa bedanya Ramadan dengan Syawal? Lihat perbedaannya. Para ulama jelaskan. Kalau puasa 3 hari di bulan Syawal, puasa 3 hari di setiap bulan, itu pahala. Kita bisa puasa, kita bisa dapat pahala 1 tahun penuh berpuasa, tapi pahala sunnah. Kalau Ramadan diikutkan dengan Syawal,
maka pahalanya seperti setahun penuh puasa wajib. Pahami? Ini jarang dibahas ini. Ini keterangan para ulama untuk menjelaskan hal ini. Ramadan kewajiban. Seperti melakukan kewajiban. Sudah? Seperti melakukan kewajiban 10 bulan. Ditambah 6 hari Syawal, maka seperti melakukan kewajiban 2 bulan. Jadi setahun penuh kewajiban. Weh, besarnya itu pahala. Rugi besar, bukan rugi kecil. Kehilangan pahala besar ini. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Apalagi yang harus berlanjut? Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Sejauh-jauh orang dengan Al-Quran, maka masuk Ramadan pasti dekat. Sering baca dengar, sering dia baca Al-Quran. Karena itu jamaah berlanjut. Itu hasil dari hasil terbesar bersama Ramadan. Semakin dekatnya kita dengan Al-Quran. Iya, baca, tadabbur, lanjutkan tadarusnya, lanjutkan telaahnya, lanjutkan pendalamannya, lanjutkan. Kalau digabungkan dengan solatnya, sempurna. Apalagi membaca Quran, mentadabburi maknanya di saat malam. Biar 2 rakaat, biar 3 rakaat, biar witirnya saja. Kalau itu rutin jamaah, itu pencapaian Ramadan yang sangat hebat. Yang keempat, berlanjutlah dalam sedekah. Berlanjutlah dalam sedekah. Sebab sekikir-kikir orang di luar Ramadan, begitu masuk Ramadan, pasti ya minimal apa bukai. Ketika tiba jadwalnya, masjid membagi, ini jadwalnya Dembani, Dentayang, Dennaba, hari Jumat. Woi, datang semua. Padahal tosan nak gili nah sengan ni. Begitu ada jadwalnya, wih dede. Tetap dia bawa. Itu apa? Nikmat, rahmat dari Allah. Kita dimudahkan untuk merasakan nikmatnya bersedekah. Supaya jamaah kita ingat nikmat itu berlanjut di luar Ramadan. Berlanjut jamaah dalam sedekah. Itu hasil dan tanda keberhasilan besar dalam berpuasa. Tanda dan keberhasilan besar dalam berpuasa, kita semakin ringan tangan. Kita memiliki tangan yang di atas, bukan tangan yang di bawah. Kita memiliki semangat untuk bersedekah. Kemudian di antara kemuliaan besar yang hendaknya bagaimana ketika bersamaan puasa Daud dan puasa Syawal. Tidak ada perbedaan. Mau puasa Daud niatkan Syawal, mau puasa Syawal niatkan Daud, dapat pahalanya dua-duanya. Sebab puasa sunnah bisa digabungkan niatnya. Yang tidak boleh kalau mau bayar kallah, mau puasa Syawal juga tidak, bayar kallah sendiri. Iya. Yang wajib tidak bisa digabungkan dengan sunnah. Taib. Di antara kemuliaan besar yang hendaknya berlanjut adalah pandai berdoa dan terus berdoa. Sebab hakikat dari hakikat Ramadan jamaah, kita dipanggil untuk meminta. Siang dan malamnya Ramadan itu doa terkabulkan. Makanya salah satu modal besar masuk Ramadan adalah memiliki doa-doa hebat dan tahu cara berdoa. Pandai dia berdoa, tahu cara berdoa, punya doa-doa besar. Orang yang paling berhasil di bulan Ramadan adalah yang paling banyak doanya, paling hebat doanya, paling sering berdoa. Itu yang paling berhasil. Lagi pula jamaah, kita sama-sama solat. Siapa yang paling hebat solatnya? Yang paling hebat doanya.
harapannya, apa yang dia minta dengan solat, apa yang dia minta dengan puasanya, apa yang diharapkan dengan sedekahnya, apa yang diharapkan dengan bacaan Qurannya, itu semuanya doa. Dan itu jadi penentu ibadah kita. Belum lagi doa langsung, ya Allah berilah ya Allah, ya Allah ampunilah ya Allah, ya Allah rahmati ya Allah, ya Allah berilah hidayah, ya Allah tuntunlah, ya Allah ya Allah. Ini seluruhnya adalah penentu keberhasilan hidup dan sekaligus alamat besar keberhasilan Ramadan kita. Jaga ini jamaah. Ingat, banyak hal sulit kita lakukan, tapi tidak ada yang sulit kalau Allah beri kepada kita, dan semua yang ada di sisi Allah mudah didapatkan dengan meminta dan memohon kepadanya. Amalan yang terakhir yang hendaknya terus berlanjut adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ini adalah amalan pamungkas yang menjaga amalan, memperhebat amalan, dan sekaligus menyelamatkan amalan kita dari takabbur, riya, sum'ah dan seterusnya. Perbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apalagi kalau pandai membaca sayyidnya istighfar di pagi dan sore hari. Yang kata Nabi, siapa yang baca di waktu pagi dalam keadaan yakin terhadapnya, kalau ditakdirkan meninggal sebelum sore, pasti masuk surga. Kalau dia baca di waktu sore dalam keadaan yakin terhadap kandungannya, ditakdirkan meninggal sebelum pagi, maka dijamin masuk surga. Baca doa-doa itu sampai menjadi kekuatan kita, menjadi sifat kita. Inilah jamaah yang diinginkan. Semoga nasihat singkat ini menjadi pengingat kita, pendorong kita untuk terus hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai kaum muslimin setelah Ramadan yang penuh berkah, kebaikan, rahmat dan ampunan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.